Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa mendengar suara saya dengan jelas. Di sini kita akan masih melanjutkan materi garis dan sudut. Hari ini kita akan mempelajari tentang definisi, jenis-jenis, dan satuan sudut. Yang tadinya dua submateri ini saya gabung, tapi ternyata karena submaterinya lumayan padat, jadi saya pisah. Yang pertama, untuk memahami apa itu sudut, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan saya punya garis AB, kemudian saya punya garis DC yang tidak searah. Di sini kita punya garis yang berpotongan di satu titik, yakni kita beri nama titik E. Nah, daerah yang saya tandain ini adalah disebut daerah sudut. Jadi bukan hanya itu saja, bagian sini, dan bagian sini juga menjadi sudut. Nanti bedanya di mana? Bedanya nanti ketika menamai sudutnya, seperti itu. Ini adalah daerah sudut. Kemudian ini namanya titik pangkal atau titik sudut. Nah, yang ini adalah kaki sudut. Jadi garis DE dengan BE ini adalah kaki sudut, bukan BA tapi BE, karena dia membentuk sudutnya di titik E, seperti itu. Nah, dari sini kita ketahui bahwa sudut adalah daerah yang terbentuk dari dua sinar garis yang bertemu atau berpotongan di satu titik. Ini berpotongan di satu titik, jadi daerah ininya. Bisa daerah ininya. Jadi kalau ada pertemuan titik dua garis di satu titik, itu dia akan membentuk satu sudut. Sudut disimbolkan dengan lambang seperti ini. Bukan lebih kecil, tetapi bagian bawahnya itu garis horizontal rata. Kemudian cara menamai sudut itu ada dua. Yang pertama, 3 huruf berdasarkan dua kaki sudutnya. Contoh, sudut DEB, berarti sudut ini itu namanya bisa DEB. Jadi bagian titiknya itu kita taruhnya di tengah. Kalau yang sudut ini berarti gimana? AED. Yang ini bagian sini berarti CEA atau AEC. Yang sebelah sini berarti namanya CEB. Itu untuk yang menggunakan 3 huruf. Cara kedua dengan menggunakan 1 huruf berdasarkan titik sudutnya. Berarti sudut E. Nah, kalau yang sudutnya pakai 1 huruf dengan gambar yang seperti ini ambigu. Ambigu itu nggak jelas. Jadi sudut E kan di sini, dia kan bisa di sebelah sini, bisa sebelah sini, bisa sebelah sini, atau yang di sini. Jadi amannya sih pakai yang 3 huruf seperti itu. Kemudian jenis-jenis sudut, yang ada 5 jenis-jenis sudut. Yang biasa kita tahu dari SD itu ada 3, lancip, siku-siku, tumpul. Sebenarnya ada sudut lurus sama sudut refleks. Nah, sudut lancip kita udah tahu seperti biasa bahwa sudut lancip adalah sudut yang terbentuk dari hasil perputaran antara 0 hingga kurang dari 1/4 lingkaran. Nah, jadi misalkan nih awalnya tuh dari sini terus muter segini, itu nggak ada 1/4 lingkaran. 1/4 lingkaran itu kan 90 derajat. Berarti karena kurang dari berarti nggak sampai. Maaf. Kita namai sudut alfa. Sudut alfa ini berarti besarnya 0 kurang dari alfa derajat kurang dari 90 derajat. Artinya kurang dari 90 berarti batasnya adalah 89. 90 itu nggak ikut. Kemudian sudut siku-siku, dia adalah sudut yang terbentuk dari hasil perputaran antara 0 derajat hingga tepat 1/4 lingkaran. Jadi pas membentuk sudut siku-siku, yakni 90 derajat. Kira-kira seperti ini. Nah, daerahnya ini kita kasih alfa, berarti nilai alfa sama dengan 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang terbentuk dari hasil perputaran antara 0 hingga antara 1/4 sampai setengah lingkaran. Jadi dari 0 sampai antara 1/4 sampai setengah lingkaran.
daerahnya seperti ini. Jadi besarnya alfa derajat itu antara 90 sampai 180 derajat. Selanjutnya adalah sudut lurus. Berarti sudut yang terbentuk hasil perputaran 0 sampai setengah lingkaran, atau dia akan membentuk garis lurus. Nah, dia akan membentuk garis lurus, wilayahnya seperti ini. Kita akan melihat setengah lingkaran atau busur lingkaran yang biasa kalian pakai di kelas. Nah, jadi wilayah alfa adalah 180 derajat. Selanjutnya ada sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang terbentuk dari hasil perputaran antara 0 sampai lebih dari setengah hingga sebelum satu lingkaran penuh. Agak ribet tapi gambarannya seperti ini. Nah, jadi dari 0 dia muter sampai antara setengah lingkaran sampai penuh, sebelum penuh. Itu namanya sudut refleks. Jadi besarnya itu antara 180 sampai 360 derajat. Oke. Selanjutnya adalah satuan sudut. Secara umum kita menggunakan derajat dalam ukuran suatu sudut. Selain itu, sebenarnya nanti kalau ketika di SMA itu akan dipelajari sudut dalam bentuk pi radian. Biasanya kalau udah di trigonometri. Dan yang kita pelajari sekarang adalah satuan sudut secara derajat dan seksagesimal. Apa itu seksagesimal? Kalau kita cari di Wikipedia, seksagesimal itu adalah sistem bilangan kuno dari bangsa Arab yang basisnya itu dibagi dengan 60. Nanti bisa kamu pelajari sendiri, bisa dibuka di Wikipedia apa itu seksagesimal. Ada banyak buku juga yang membahas tentang seksagesimal. Kita balik lagi. Ukuran derajat rentangnya itu biasanya antara 360 derajat, antara 0 sampai 360 derajat. Dalam pengukuran sudut kita bisa menggunakan busur derajat biasa kayak gini. Ini yang biasanya udah pakai penggarisnya, ada petunjuk, atau kita pakai busur biasa yang ada di kelas. Nah, hubungannya bagaimana dengan seksagesimal? Jadi seksagesimal itu nanti tampilannya menjadi ada detik, ada menit. Patokannya begini, 1 derajat itu sama dengan 60 menit, atau 1 menit itu sama dengan 1 dibagi 60 derajat. Dari sini juga 1 derajat itu sama dengan 1 menit. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Jadi 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Nah, kita tahu bahwa 1 menit itu sama dengan 60 detik, atau 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Jadi 1 derajat itu kita bisa ubah menjadi 60 detik. 1 derajat itu kita bisa ubah menjadi 60 menit, dan kita bisa juga ubah menjadi 3600 detik. Contohnya diperhatikan, 10 derajat ini mau saya ubah menjadi 10 derajat ini sama dengan berapa menit, berapa detik gitu. 10 derajat itu sama dengan 10 kali 60 menit. Karena di sini 1 derajat 60 menit. Jadi kita kali 60 sama dengan 600 menit. Nah, 1 menit itu kan 60 detik. Berarti kita kali 600 menit sama dikali 60 detik sama dengan 36.000 detik. 45,5 derajat itu kalau kita ubah ke bentuk yang pakai seksagesimal jadi berapa gitu. 45,5 itu berarti kan 45 derajat ditambah 0,5 derajat. Jadi ini nolnya itu kita rinci gitu. Sama dengan 45 derajat ditambah 0,5 dari 60 menit. Jadi dikali.
Kalau kita mau ngubah, kalau yang lebih kecil 0,5 itu kan lebih kecil dari derajat. Yang lebih kecil dari derajat apa? Yang lebih kecil dari derajat itu menit. Jadi kita kali 60 menit sama dengan 45 derajat ditambah 30 menit. Dari sini 30-nya setengah kali 60. Jadi kita ketemunya 45,5 derajat itu sama dengan 45 derajat 30 menit gitu. Yang kedua, yang ketiga, sorry. Kebalikannya nih, kita punya bentuk seksagesimal. Kita punya bentuk derajat dan seksagesimal, kita mau ubah ke bentuk derajatnya. Ini saya jelasin dulu. Ada 88 derajat 45 menit. Kalau kita rinci, itu jadi 88 derajat ditambah 45 menit kan. Nah, 88 derajatnya itu karena dia udah bentuk derajat, kita biarin aja. Setelah itu 45 menit, karena kita mau ubah dari menit ke mana tadi? Dari menit ke derajat, berarti dia dibagi 60. Ingat, 1 menit, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Berarti 1 menit itu sama dengan 1/60. Gimana tadi? Nah, 1 derajat jadi ini. Kita kan mau ngubah ke derajat. Tadi kan ada menit. 45 itu sama 1 menit itu sama 1/60. Jadi kalau di sini 45 menit itu menjadi 45/60 derajat. Ini untuk ngubah ke derajatnya. Diginiin, dibagi. Jadi kalau naik ke derajat berarti dia dibagi 60 sama dengan 88 derajat ditambah, ini kita sederhanain jadi 3/4. 3/4 itu kalau kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,75 derajat. Kalau kita tambahin jadi hasilnya 88 ditambah 88,75 derajat. Selanjutnya, kalau dia ada detiknya. Nah, ini harus hati-hati. Ada 48 derajat 30 menit 45 detik. Mau diubah ke bentuk derajatnya berapa? Jadi kan nanti bakalan yang menit sama detik itu naik ke derajat kan. Nah, bagian sini sama kayak tadi dirinci. Jadi 48 derajat ditambah 30 menit ditambah 45 detik sama dengan 48 derajatnya tetap ditambah 30/60 menit. Kenapa per 60? Karena dia dari menit ke derajat, jadi naiknya 60. Nah, kalau yang ini 45 detik ditambah 45 detik per 3600. Kenapa per 3600? Kenapa nggak per 60? Karena kita mau ngubahnya ke derajat langsung. Kalau per 60 nanti jadinya baru ke menit gitu. Jadi setelah dibentuk seperti ini, kita sederhanain, kita hitung desimalnya. Jadinya ketemu 48 derajat tambah 0,5 derajat ditambah 0,0125 derajat. Kalau kita jumlahin, hasilnya adalah 48,5125 derajat. Jadi bagian yang seksagesimalnya ini pasti menjadi koma gitu. Nah, bentuk lainnya nih ada yang seperti ini. 25 derajat 45 menit 80 detik. Kita tahu menit sama detik itu maksimal berapa? 60. Jadi kalau ada yang lebih dari 60, kita ubah atau kita sederhanakan. Ini kan artinya 25 derajat ditambah 45 detik tambah 80 menit kan. Kebalik, 25 derajat ditambah 45 menit ditambah 80 detik. Nah, 80 itu kan udah lebih dari 60. Jadi 60-nya itu kita konversi ke menit. 60 detik itu sama dengan 1 menit. Jadi kalau ini kita kurangi 60 jadi 20. 60-nya kemana? 60-nya jadi 1 menit. Di sini berarti ditambah 1 menitnya. Jadinya 46 menit. Nah, setelah itu ada pengurangan dan penjumlahan sudut.
Yang pertama, hitunglah 30 derajat 30 derajat 45 menit 30 detik ditambah 45 derajat 20 menit 45 detik. Kita tinggal susun ke bawah sesuai urutannya. Setelah itu kita tambahin semua. Nah, ini kan ada 75, ada 65 kan, lebih dari 60. Maka kita sederhanain kayak yang tadi. Berawalnya dari belakang dulu. 75 kurangi 60 jadi berapa? Jadi 15. Ini kan tambah 1 nih, karena 60-nya dari sini. Jadi 1 menit, jadinya 66. Nah, 66 itu kan juga lebih dari 60. Berarti kita ubah juga 60 menit di sini jadi 1 derajat. Berarti menjadi 76 derajat 6 menit 15 detik. Kalau pengurangan gimana? Nah, kalau pengurangan logikanya kita balik. Kita hati-hatinya di situ. Kalau ada 45 derajat 20 menit 45 detik dikurangi 20 derajat 40 menit 4 detik. Nah, kalau di sini bagian belakang aman nih. 45 detik kurangi 4 detik itu 41. Nah, kalau yang ini gimana? 20 kurangi 40. Hitungan biasa kita pasti minus, tapi nggak bisa minus di sini. Biar nggak minus gimana? Pinjem kan, pinjem depannya. Tapi pinjemnya itu konversinya jadi 60. Jadi tiap minjem di depannya 1 itu kesininya jadi 60. Karena apa? Kita ngikutin tadi 1 derajat di sini sama dengan 60 menit. Berarti kita ubahnya gini. 20 ini kan lebih kecil dari 40. Dia harus minjem sama depan. Minjem 1. Jadinya 20 tambah 60. Jadinya karena di sini dipinjam 1 jadi 44. Jadinya 44 menit 80 detik 80 menit 45 detik kurangi 20. Apa ini? 20 derajat 40 menit 4 detik. Nah, kalau sudah seperti ini, jadinya yang atas itu lebih kecil dari yang bawah. Kita tinggal hitung. 45 kurangi 4 41. 80 kurangi 40 40. 44 kurangi 20 24. Gitu. Jadi yang perlu diingat di sini adalah tiap minjem di depannya itu jadi 60 seperti itu. Itu saja materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.